Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelumnya, sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Situasi perbankan Indonesia praregulasi. Pada periode tahun 1974 sampai 1982, perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu mempengaruhi penerimaan dalam negeri, sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu, masyarakat yang belum menemukan sasaran investasi yang tepat menyimpan dananya di bank, sehingga terjadi kelebihan menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai pengembangan sektor yang potensial. Situasi perbankan Indonesia pasca deregulasi. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh adanya serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan. Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan dan moneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman kebijaksanaan deregulasi. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah tanggal 1 Juni 1983. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain berisi penghapusan sistem paku kredit dan mengurangi kredit likuiditas. Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun suku bunga pinjaman dan kebijaksanaan moneter dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan penyediaan fasilitas diskonto. Yang kedua adalah kebijaksanaan 27 Oktober 1988. Latar belakang kebijaksanaan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya, pihak swasta berpartisipasi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan perluasan jaringan kantor bank. Lalu, kebijaksanaan pemerintah 25 Maret 1889. Kebijaksanaan ini merupakan penyempurnaan Fakta 88 yang berisikan tentang penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebijaksanaan baru ini, usaha BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah wilayah, dan membuka kantor cabang dan tidak perlu penyesuaian modal bagi BPR baru, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan modal. BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk menjadi bank umum harus mempunyai modal sebesar 10 miliar. Lalu kebijaksanaan pemerintah 29 Januari 1990. Latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan yang efisien. Untuk itu perlu disempurnakan aturan tentang kredit likuiditas Bank Indonesia yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem pengkreditan. Lalu ada beberapa peran lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengalihan aset atau asset transmutation. Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus kepada unit defisit. Lalu, peran yang kedua adalah transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan
berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Lalu ada likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Lalu ada efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang tadi penjelasan sistem perbankan di Indonesia. Sekian, terima kasih.